Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Albertus Gita Anggoro. Pada hari ini, hari Senin 12 Juni 2023, saya akan melakukan praktek bimbingan klasikal untuk bimbingan dan konseling dengan tema Akulah Manajer yang Hebat dalam rangka untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022. Demikian, selamat menyaksikan dan terima kasih. Baik, selamat siang teman-teman kelas 85. Halo, selamat siang. Oke, semangatnya luar biasa. Teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di bimbingan klasikal BK. Hari ini akan ada dinamika yang tentunya membuat kita semakin akan hal-hal baru yang akan terjadi. Nah, sebelum saya akan cek dulu apakah ada yang tidak masuk hari ini. Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Evan. Nah, Evan kenapa Evan tidak masuk hari ini? Demam. Sudah berapa hari Evan tidak masuk? Baru 1 hari ini. Baru 1 hari. Oke, baik. Tidak apa-apa, kita doakan semoga Evan segera cepat sembuh dan besok bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Nah, topik hari ini saya berikan judul Akulah Manajer yang Hebat. Nah, sudah tahu manajer itu seperti apa? Ada yang tahu? Kamu udah tahu manajer apa? Suka ngatur-ngatur. Oh, ada yang manajer itu seperti apa? Atasan. Oh, manajer itu atasan. Oke. Manajer itu apa? Yang mengatur. Oke. Pemimpin. Oh ya, ada yang pemimpin, ada yang suka ngatur-ngatur, ada yang bilang atasan. Nah, maka teman-teman akan kita ketahui lebih dalam lagi terkait dengan hebat. Nah, teman-teman, nanti di pertemuan hari ini kita punya tujuan. Tujuannya adalah cara-cara pengambilan keputusan dan masalah. Betul sekali ya, ketika kita punya tugas untuk mengatur hal seperti itu, ya manajer itu erat kaitannya bagaimana mengatur. Nah, maka kita akan mempelajari keputusan dan masalah. Nah, tujuannya itu supaya kita itu ngerti, oh ternyata diatur dan lain sebagainya. Nah, kemudian menyadari adanya risiko dari pengambilan keputusan. Oh, kalau ambil ini itu, maka mana? Apa yang terjadi dan sebagainya. Nah, kemudian secara tindakan itu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan risiko yang mungkin terjadi. Nah, kalau risikonya seperti ini, seperti itu, mana yang akan kita pilih dan lain sebagainya. Nah, kita lihat risiko yang ada. Begitu untuk tujuan bimbingan klasikal kita hari ini. Nah, teman-teman, rangkaian kegiatan adalah yang pertama, kita nanti akan banyak berdinamika bersama dengan kelompok. Kita nanti akan bagi kelompok. Ya, kelompok akan dibagi, kemudian setelah dibagi dengan kelompok, nanti berdinamika bersama kelompok. Lalu, setelah ada dinamika di dalam kelompok, maka selanjutnya adalah kita akan melakukan presentasi. Nah, sebentar, saya tutup pintu dulu. Kita akan melakukan presentasi. Presentasi apa? Hasil yang didiskusikan dalam kelompok tadi. Paham? Jadi rangkaiannya, pertama nanti kita akan membentuk kelompok, yang kedua masuk di dalam kelompok berdiskusi dan dinamika, kemudian yang ketiga adalah nanti ada presentasi perwakilan dari setiap kelompok. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas? Oke, baik, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, masuk ke dalam bagian kelompok, kita ada ice breaking. Oke teman-teman, sekarang saya minta untuk bangkit berdiri dulu. Kita ice breaking supaya lebih semangat lagi hari ini.
Apa sih ice breakingnya? Ini sebenarnya bisa kita sering sebut original song. Ya, betul sekali. Sabar ya. Tenang, wah ada iklan. Sabar. Oke. Namanya, waduh. Nanti suaranya dari sini saja ya. Yuk. Masih ada lagi. Masih ada. Oh, belum selesai, belum selesai, belum selesai. Oke, tepuk tangan dong bagi. Kelompok akan dibagi menjadi 6 kelompok. Kemudian caranya sangat mudah. Kita ngitung saja 1 sampai 6. Nanti angka 1 berarti berkumpul dengan kelompok 1, angka 2 dengan angka 2, seterusnya sampai dengan angka 6. Jelas sampai di sini? Oke, berhitung dimulai dari paling belakang ke sana.
berapa? 5. Kelompok 5 mana 5? 5, 4, 6, 4. Oke, baik. Ya, sudah bersama kelompok masing-masing. Sekarang, setelah di dalam kelompok, kita diskusi. Tetapi, sebelum memulai diskusi, terlebih dahulu kita akan melihat diri masing-masing. Nah, caranya bagaimana? Sangat mudah. Kita tinggal buka Google Classroom, di situ ada yang saya berikan judul LKPD. Nah, dari LKPD itu silahkan kalian mencoba menganalisa diri sendiri dulu sebelum kita masuk dalam diskusi bersama kelompok. Nah, LKPD secara pribadi silahkan kalian isikan ya untuk mengenal diri. Nah, sebelum kesepakatan dulu teman-teman. Di situ ada beberapa pertanyaan, ya kan? 4 pertanyaan untuk bagaimana kita mengenal diri. Nah, kita butuh waktu berapa lama untuk mengisikan itu? Saya tawarkan. Kita masih ada dinamika lagi. Oke. 10 menit? 10 menit saja ya, karena banyak yang 10 menit. Silakan 10 menit dikerjakan dan nanti disubmit di Google Classroom. Mandiri dulu. Mandiri. Sebelum nanti kita berdinamika bersama kelompok, kita mandiri dulu. Semua perlengkapan kita. Kita akan menuju ke kegiatan berikutnya. Nah, di mana kita akan semakin membicarakan lebih dalam lagi, semakin dalam terkait dengan bagaimana sih menjadi manajer untuk diri kita sendiri. Bagaimana sih kita semakin memahami diri kita sendiri. Nah, caranya cukup mudah, teman-teman. Nanti kita akan berdiskusi di dalam kelompok. Silakan nanti diskusikan sesuatu yang memang sudah saya siapkan. Nah, apa itu yang sudah disiapkan? Adalah sebuah kasus atau permasalahan, di mana permasalahan ini ada di sekitar kita, atau bahkan kita sendiri mengalami hal itu. Nah, maka nanti silakan di dalam kelompok didiskusikan, tentunya dengan pertanyaan panduan yang ada di Google Classroom. Jadi untuk kasus dan permasalahannya itu sudah disediakan di Google Classroom pada judul, di situ saya beri judul untuk pengumpulan hasil diskusi. Nah, di situ nanti kalian tinggal buka, kemudian di sana ada 2 permasalahan. Nah, caranya bagaimana? Kita menganalisa, maksudnya satu kelompok menganalisa satu kasus saja. Nah, untuk kelompok nomor ganjil, udah tahu ya, kelompok nomor ganjil mana, genap mana? Untuk kelompok ganjil, silakan menganalisa untuk kasus yang nomor 1. Nah, kemudian untuk kelompok yang genap, silakan menganalisa kasus yang nomor 2. Di situ sudah disediakan panduan untuk kalian berdiskusi. Nah, apakah ada pertanyaan terkait dengan langkah kita berikutnya? Teman-teman? Tidak? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, silakan bisa dimulai diskusinya dengan permasalahan yang ada. Permasalahannya ini, nomor 1 dan nomor 2. Permasalahan pertama adalah, nah ini, Budi mengalami penurunan prestasi di sekolah. Banyak nilai yang masih belum tuntas. Budi bingung dengan hal ini. Budi akhir-akhir ini meningkat frekuensinya bermain game online. Sehingga saat di kelas Budi banyak terpikir game online sehingga banyak informasi pelajaran yang terlewatkan. Hasilnya saat ulangan maupun tugas, Budi menjadi kebingungan karena kurang siap, tidak ada materi dan tidak paham. Ada yang pernah mengalami? Itu banyak. Nah, kasus kedua, Edward akhir-akhir ini sering ditegur oleh guru saat di kelas. Hal ini terjadi
Edward saat ini sedang menikmati perjumpaan dengan teman nyata setelah 2 tahun PJJ hanya bertemu melalui media online. Sehingga Edward lebih banyak menggunakan waktunya saat di kelas untuk ngobrol dengan teman-temannya. Hasilnya, Edward ditegur guru karena suaranya saat ngobrol mengganggu teman yang lain. Selain itu, Edward juga merasa saat PTM justru nilainya menurun karena banyak materi pelajaran yang terlewatkan saat diajarkan di kelas oleh guru. Ada yang mengalami? Ini, loh, kamu mengalami terus. Dua-duanya mengalami. Nah, dia. Oke, baik. Nah, teman-teman, ini kasus yang pertama dan Budi adalah kasus yang pertama dan Edward adalah kasus yang kedua. Silakan didiskusikan di dalam kelompok, ya kan? Di situ ada panduannya. Kemudian nanti hasil diskusi itu silakan disubmit di kelas. Tidak perlu satu persatu, tetapi setiap kelompok satu saja. Kasih nama kelompok hasil diskusi kelompok 1, diskusi kelompok 2 sampai dengan kelompok 6. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, silakan dimulai diskusinya. Butuh waktu berapa lama? 30 menit habis dong waktunya. Enak, masih banyak kegiatan kita. 15? Oke, 15 menit saya beri waktu. Saat ini 12.14, berarti kita akan selesai di 12.29. Silakan dimulai, didiskusikan di dalam kelompok. Saling berdiskusi. Ya. Oke, ini kita perlu sepakat ini teman-teman. Nah, ada yang bertanya, hasil diskusinya nanti dalam bentuk presentasi atau dalam bentuk Word atau Docs gitu. Hah? Bagaimana? Docs. Oke, silahkan. Dalam Docs, silahkan dicatat hasil diskusi kalian. Tentunya semua silahkan berpartisipasi ya dalam kelompok. Silahkan. Kenapa? Hah? Kenapa? Hah? Nama Budi. Ya, ayo. Siapa yang catat siapa? Kelompok ini siapa? Oh. Mungkin sambil nunggu itu selesai bisa ditulis tangan dulu, mungkin nanti tinggal difoto seperti tadi. Kirim itu lebih gampang. Kesulitan kelompok 3? Kelompok 3 ya? Kelompok 4. Ada kesulitan? Belum. Oke. Ada kesulitan? Sebentar ya. Oke. Kita coba mengidentifikasi bersama, melihat dari apa yang akan terjadi jika kondisi dalam kasus tersebut tetap dilakukan. Ada yang mau kasih sesuatu? Apa yang akan terjadi jika kasus yang pertama tadi main game online itu terus dilakukan, akhirnya, oh ya kamu silakan. Nilainya turun. Apa yang terjadi? Nilainya akan turun dan mungkin nggak naik kelas. Nilainya akan turun dan tidak naik kelas. Hebat. Kemungkinan tidak naik kelas. Kedua orang tuanya akan dipanggil ke sekolah. Etsel, susah bergaul. Oke. Bisa lebih parah lagi, bahkan kayak memain game online saat pelajaran gitu. Oh, yang lebih parah lagi adalah bermain game online-nya di kelas saat pelajaran. Ada yang pernah terjadi? Kamu? Ya. Apa tuh sering
terjadi main game, nggak bisa lepas dari game. Kecanduan. Ya, Oh, kecanduan, nggak bisa lepas dari game. Pertama mungkin makin kecanduan, terus habis itu dia bakal menjauhkan diri dari orang-orang yang deket kayak temen-temen, tapi dia bakal lebih mengenal orang yang jauh kayak dari online game. Oh ya, baik. Jadi akan menjauh dari teman-teman yang ada di sekitar dan dia hanya berhubungan dengan teman-teman lain yang berada di sana melalui online. Itu tadi dari beberapa teman semakin buruk, dipanggil orang tuanya. Terus yang lebih parah adalah main gamenya itu di kelas gitu. Itu yang apa yang akan terjadi jika itu terus dilakukan. Nah, teman-teman, dampaknya apa? Bagaimana dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain? Bagaimana kalau itu terjadi? Ya kan? Nah, kamu coba. Kalau buat diri sendiri mungkin kita malah kayak terlalu fokus ke gamenya, pembelajarannya kurang. Terus kalau misalkan kita main di kelas gitu Pak, teman kita yang terganggu malah jadi ikut main game. Ada nggak saran atau usulan yang bisa dilakukan supaya manajemen diri itu baik? Pengaturan waktunya, pengaturan diri itu bisa berjalan baik. Oke, ada usulan nggak teman-teman? Oke, aduh ke belakang lagi ya saya. Kalau saya sendiri sih membuat jadwal harian, jadi kayak misalkan di waktu ini saya belajar, di waktu ini maksudnya bermain di luar teman-teman gitu-gitu. Buat jadwal gitu. Jadi bikin jadwal supaya semuanya bisa berjalan baik. Ya, saya dapat waktu sendiri. Efektif gitu ya. Oke, namamu siapa kok saya itu lupa? Andre. Menurut Rian perlu adanya jadwal. Nah, selain jadwal pelajaran ternyata juga perlu jadwal kegiatan sehari-hari. Ada lagi? Wah, Etsel. Etsel. Gimana Etsel? Menurut saya satu hal lagi yang bisa mengatur waktu itu tabel prioritas. Prioritas. Jadi Iya. menentukan prioritas. Ya, jadi yang mana urgent, yang mana penting. Oh, mana yang urgent, mana yang penting. Iya. Sehingga bisa maksimal dan tidak mengganggu begitu. Oke, terima kasih Etsel. Oke, Densel. Habis Etsel, Densel, sekali lagi satu lagi siapa? Ya. Menurut saya adalah mempunyai disiplin untuk selalu mengaturnya dan tidak pernah kayak gagal gitu. Oh, disiplin dalam menjalankan jadwalnya tadi. Setelah jadwal, prioritas, kemudian disiplin menjalankan. Oh, berarti ada konsisten juga ya berarti di situ ya. Bert, gimana Bert? Apa yang ingin kamu sampaikan Bert? Saran usul? Saran saya kalau hari biasa misalnya dari hari Senin sampai Jumat bisa dipakai buat waktu belajar. Kalau Sekarang tiba saatnya kita mempresentasikan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok berapa dulu? Silakan. Dari kelompok berapa? Sekarang tanggal 17. Berarti yang maju adalah kelompok 1. Silakan. 1. Ayo. Kelompok 1. Ayo perwakilan. Oke, silakan. 1 orang atau 2 orang sambil membawakan itu juga boleh. Silakan. Yuk maju. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo. Sini. Yang satu pegangin mikrofon mungkin. Sini. Ayo satu. Pegangin. Ya, sama ini. Di tengah dong. Di tengah. Supaya yang lain juga. Nah, sini aja cukup. Oke, sip. Silakan kelompok 1 presentasi hasil diskusinya. Jadi kami dari kelompok 1 ingin memberikan pendapat kami mengenai penyelesaian permasalahan mengenai Budi yang terdistraksi dengan game online. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan kelompok kami terkait permasalahan tersebut? Menurut kelompok kami,
Budi belum menjadi seorang manajer yang baik. Dia belum bisa mengatur waktu antara bermain game dan belajar sehingga prestasinya menurun. Contoh konkret ketika dia sedang di dalam kelas, namun dia masih memikirkan tentang game yang dimainin sehari sebelum itu atau kemarinnya. Lalu, apa yang menyebabkan terjadi permasalahan tersebut? Menurut kelompok kami juga kurangnya dalam manajemen waktu, di mana waktu bermain game masih jauh lebih banyak dari waktu belajar, sehingga Ayo, sini tengah. Salah satu pegang. Mau ngomong berdua juga boleh, gantian juga boleh. Silakan. Coba diperhatikan kelompok 6. Udah nggak usah dikatakan. Oke, jadi masalah yang kami dapat adalah Edward yang sering mengobrol sama guru temannya di kelas. Nah, jadi menurut kami masalah ini cukup normal terjadi karena memang udah 2 tahun PJJ dan kami rasa si Edward Akhiri di pertemuan hari ini, kita tiba pada kesimpulan. Nah, siapa yang akan menyampaikan kesimpulan kira-kira? Angkat tangan. Mungkin kesimpulan yang saya dapat dengan apa yang saya dengan topik itu jadi manajer itu maksudnya kayak kita bisa memimpin diri sendiri, manajemen diri sendiri. Oke, baik. Tepuk tangan dong buat Edwin. Edwin menyampaikan bahwa dengan kita bisa mengatur diri sendiri, kita bisa memanage diri sendiri, maka kita bisa lebih nyaman gitu ya, kemanapun berada. Ada lagi? Andrian, silakan. dari saya hal yang baik jika dilakukan di tempat atau saat yang salah bisa menjadi hal yang buruk. Oke, tepuk tangan dong buat Andrian. Tuliskan refleksi. Refleksi ada di Google Classroom, ya. Tempat pengumpulannya ada di Google Classroom, tapi panduan pertanyaannya ada di sini. Nah, cukup singkat saja. Silakan kalian refleksikan secara singkat. Jadi setelah mengikuti bimbingan hari ini, saya tahu bahwa saya saya mengerti bahwa saya saya merasa bahwa saya maka yang akan saya lakukan adalah Silakan diisikan dan disubmit di Google Classroom. Baik, sudah? Sudah. Ada salah satu yang mau bacakan hasil refleksinya saja? Satu? Siapa? Dia langsung noleh tuh. Ada yang sudah selesai angkat tangan? Wah, jadi nggak jadi angkat tangan kalau gitu tuh. Oke, Edsel boleh? Oke, silakan Edsel. Maju sini Edsel. Berdiri di sini coba. Hah? Oh, belum selesai. Oh, belum. Oh, kamu Ebert, silakan. Bentar, saya ke belakang ya, Ebert. Oke, silakan. Setelah mengikuti bimbingan hari ini, saya tahu bahwa saya memiliki kelebihan yang ada di dalam diri saya. Saya mengerti bahwa saya bisa meningkatkan kemampuan saya asal saya mau berusaha. Maka yang akan saya lakukan adalah terus berlatih apa yang dimiliki oleh saya agar kemampuan tersebut tidak akan hilang dan terus berkembang semakin hari. Oke, terima kasih Ebert. Tepuk tangan buat Ebert. Semoga kita semakin baik ke depan, menjadi semakin mampu mengatur diri sendiri. Baik, sebelum kita akhiri, silakan kembali ke tempat masing-masing. Kita akan akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Hari ini kita sudah bersama-sama di bimbingan klasikal. Kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Bagi kelompok yang belum presentasi, nanti ada waktu di pertemuan berikutnya untuk mempresentasikan. Kita tutup hari ini. Selamat siang, sampai ketemu. Semoga semuanya semakin baik dalam hal pengaturan diri. Selamat siang teman-teman. Siap.